Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sharing tentang strategi manajemen bisnis yang saat ini kita pelajarin bersama dosen pengampu kami, yakni Bapak Muhammad Yudi Yudawirawan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok akuntansi, kelompok 2, dengan rekan kami, yakni Thomas Dwi Sakti, ada juga Christine Zendrato. Saya sendiri Ahmad Muhammad Sofyan, biasa dipanggil Sofyan, dan saudari Nur Hayati. Sebelumnya kami ingin sharing lah tentang perusahaan yang berhasil dan gagal dalam implementasi strategi manajemen bisnis. Tentunya dari sisi teman-teman sudah pada paham, sudah pada ngerti lah tentang teori strategi manajemen bisnis. Nah, kali ini kita akan eh, meruntut, menjelaskan riset lah, riset tentang mana sih perusahaan yang berhasil dan mana perusahaan yang gagal dalam implementasi strategi manajemen bisnis ini. Mungkin dari si teman-teman sudah pada kebayang nih, banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah kolaps, ada juga yang sudah berhasil. Nah, perusahaan-perusahaan yang kolaps itu bisa dikatakan mereka gagal dalam mengimplementasikan strategi bisnis. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah terang benderang nih, sudah kelihatan, sudah sukses sekarang ini. Contoh kayak misalkan Apple itu tentunya mereka berhasil nih dalam mengimplementasikan strategi manajemen bisnis. Nah, dari sekian banyaknya perusahaan-perusahaan yang berhasil dan perusahaan-perusahaan yang gagal ini, kita kelompok 2 ini akan membandingkan nih mana perusahaan yang berhasil dan mana yang gagal. Nanti bakal kita tunjukin perbedaannya ini apa aja. Nah, untuk saat ini kebetulan kita ada dua perusahaan yang bisa kita bandingkan. Bisnisnya pun juga sama. Mungkin dari sisi teman-teman juga sudah pada kenal nih perusahaan yang kita pilih ini. Nah, perusahaan yang kita pilih ini ada dua, yakni ada perusahaan Friendster dan perusahaan Facebook. Sudah pada kenal kan tentunya. Facebook mungkin dari sisi teman-teman sudah pada kenal. Nah, mungkin untuk yang Friendster, nah ini mungkin ada yang belum kenal nih Friendster nih. Karena itu dari tahun-tahun 2006, 2007 ya Friendster nih. Nah, sebelum kita jelaskan lebih detail tentang Friendster atau Facebook, perbandingannya seperti apa, mungkin di awal kita ingin sekedar mengulang nih, kira-kira strategi manajemen bisnis itu seperti apa. Jadi menurut Peirce dan Robinson dalam buku Strategic Management di tahun 2005 ya, itu strategi adalah rencana permainan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam waktu tertentu. Sedangkan kalau implementasi strategi adalah proses penerjemahan. Proses penerjemahan apa? Proses penerjemahan strategi bisnis yang dirancang menjadi tindakan nyata dalam organisasi yang dapat dijalankan oleh semua anggota tim. Nah, sudah mulai kebayangkan kira-kira implementasi strategi bisnis itu seperti apa? Ya, jadi teman-teman bisa ingat nih strategi manajemen seperti apa. Nah, jadi faktor penentu keberhasilan implementasi strategi bisnis itu kalau kami rangkum itu sebenarnya itu ada 4 faktor penentu keberhasilannya ya. Nah, yang pertama itu satu manusia, yang kedua sumber daya, ketiga budaya organisasi, dan keempat itu struktur organisasi. Nah, manusia ini apa sih? Ya mungkin ya teman-teman juga sudah tahu manusia ini apa. Nah, maksudnya ini adalah setiap anggota tim itu harus memahami tujuan strategisnya dulu. Mereka pun juga harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Gak mungkin orang ahli di bidang A ditempatkannya di bidang C, bahkan ditempatkan di bidang Z. Nah, itu siap-siap aja tuh, kacau. Nah, yang kedua, sumber daya. Yang dimaksud sumber daya ini seperti apa? Contoh sumber daya
keuangan. Yang saat ini yang sedang booming sumber daya teknologi, infrastruktur, bahkan bahan baku pun juga harus tersedia nih secara cukup memadai. Karena sangat diperlukan buat mendukung jalannya rencana strategi bisnis. Nah, yang ketiga itu budaya organisasi. Kalau misalkan kita membuat budaya yang kira-kira sikut-sikutan, ya siap-siap aja mungkin tidak bertahan lama ya. Contohnya seperti itu. Nah, budaya-budaya yang positif ini yang harus kita kembangkan. Budaya positif ini contoh budaya mendukung inovasi, ada kolaborasi, dan perubahan akan memperkuat implementasi strategi pada bisnis. Nah, yang terakhir ini pun juga nggak kalah bagus nih, yakni struktur organisasi. Sekarang punya manusia atau sumber daya manusianya bagus, sumber daya teknologi keuangannya bagus, budaya organisasinya bagus, tapi strukturnya nggak jelas nih. Si A dia di bawahnya siapa, tidak tahu ujung-ujungnya apa. Jadi eh, sumber perintahnya nanti bakalan kacau. Si A bisa memerintah si B bisa balik ke A. Jadi nggak jelas. Tapi kalau misalkan secara struktur ini jelas, misalkan dari direksi langsung ke manajer A, dari manajer A langsung ke supervisor B, dari supervisor B langsung ke tim Z. Nah, itu mungkin lebih jelas. Dari awal sudah cukup jelas, bahkan sampai ujung, sampai tim yang kecil pun itu sudah cukup jelas. Nah, itu jadi penentu nih keberhasilan perusahaan itu. Nah, seperti itu sih. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari sisi rekan kami Saudara Thomas akan menjelaskan lebih dalam nih tentang step dalam mewujudkan implementasi manajemen bisnis yang efektif. Seperti apa? Monggo dilanjut Abang Thomas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dalam mewujudkan implementasi manajemen bisnis yang efektif. Yang pertama, menentukan kerangka strategi. Identifikasikan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi, serta tetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang spesifik. Ini untuk menjadi panduan utama dalam implementasi strategi bisnis. Yang kedua, membangun rencana teknis. Rencanakan taktis yang detail dengan menyusun tindakan yang spesifik yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, tentukan KPI atau Key Performance Indicator. Pilihlah indikator kinerja yang relevan dan ukur kemajuan dalam implementasi strategi pada bisnis. KPI akan membantu dalam pemantauan dan evaluasi tingkat keberhasilan implementasi. Yang keempat, menetapkan ritme strategi. Tetapkan jadwal dan tenggat waktu yang realistis untuk setiap langkah implementasi. Mengatur ritme strategi yang tepat akan membantu menjaga fokus dan momentum dalam mencapai tujuan. Yang kelima, menerapkan pelaporan strategi. Buatlah sistem pelaporan yang efektif dan memantau perkembangan implementasi strategi bisnis. Laporan berkala akan memberikan informasi penting dan memungkinkan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Yang keenam, menghubungkan kinerja ke strategi. Komunikasikan secara terus-menerus mengenai strategi pada bisnis dan hubungkan setiap tindakan atau keputusan dengan tujuan strategis. Memastikan keselarasan antara kinerja individu dan tujuan strategis akan meningkatkan efektivitas implementasi. Selanjutnya, cara mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif. Untuk mengimplementasikan strategi pada bisnis yang efektif, terdapat 4 langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, analisislah lingkungan eksternal dan internal. Pahami kondisi pasar, tren industri, dan kekuatan persaingan. Selain itu, lakukan analisis internal untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kedua,
Lakukan analisis SWOT dan STP. Identifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi melalui analisis SWOT. Selanjutnya, gunakan analisis STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning untuk mengidentifikasikan segmen pasar yang relevan, menentukan target pelanggan, dan memposisikan bisnis Anda. Yang ketiga, formulasikan strategi. Berdasarkan hasil analisis, buatlah strategi pada bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pastikan strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, monitor dan evaluasi. Pantau terus perkembangan implementasi strategi dan evaluasi hasil yang dicapai. Identifikasikan keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dan lakukan perubahan atau penyesuaian jika diperlukan. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Contoh yang berhasil ada Facebook, Sushi Air, Scarlett Whitening, Indomart, Tesla, dan Wardah. Dan contoh yang gagal ada Friendster, Motorola, PT Sariwangi, 7-Eleven, Merpati Airlines, dan PT Kodak. Untuk selanjutnya, rekan saya Christine akan menjelaskan mengenai perusahaan Facebook yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibawakan teman kami Thomas mengenai keberhasilan Facebook dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang perlu kita ketahui bahwa Facebook adalah salah satu jenis jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama rekan mahasiswanya di tahun 2004, yang mana awalnya keanggotaan hanya terbatas pada mahasiswa Harvard saja. Kemudian pada tahun 2006, Facebook meluaskan akses ke masyarakat umum menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Terus pada tahun 2012, Facebook mengakuisisi Instagram, memperluas ekosistem, dan menambahkan fitur-fitur berbagai foto di platform. Kini, Facebook telah memiliki pengguna mencapai 600 jiwa pengguna aktif. Facebook menawarkan kemudahan pengguna aplikasi oleh pengguna yang dimana dapat diakses melalui gadget, handphone, komputer, maupun laptop. Pengguna juga bisa berteman dengan antar pengguna Facebook, dapat menonton tayangan yang disajikan pada fitur video, dan dapat bergabung dengan grup yang sesuai dengan keinginan para penggunanya, serta dapat menjadi platform marketplace online yang dapat digemari oleh para pengguna karena dapat menemukan barang apapun yang dicari. Faktor-faktor keberhasilan Facebook dalam manajemen bisnis yaitu adanya inovasi. Facebook terus menghadirkan fitur-fitur baru yang menarik bagi pengguna. Terus adanya keterlibatan pengguna. Jumlah pengguna aktif Facebook terus meningkat secara signifikan setiap tahun. Terus adanya penghasilan. Melalui iklan dan kemitraan, Facebook telah mencapai pertumbuhan pendapatan yang luar biasa. Terus adanya kepemimpinan yang kuat. Peran kepemimpinan Mark Zuckerberg telah memberikan arah strategis yang kuat bagi perusahaan. Terus adanya responsibilitas sosial dan keberlanjutan. Perusahaan semakin mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional dan kebijakan mereka. Adapun langkah-langkah sukses Facebook dalam menganalisis SWOT, yaitu adanya strength atau kekuatan. Beberapa merek teknologi informasi dan layanan online terkuat di dunia. Adanya basis pengguna global yang besar dengan efek jaringan yang sesuai. Adanya ekosistem produk teknologi informasi yang semakin berkembang. Terus ada weakness atau kelemahan. 1. Diverifikasi rendah dengan ketergantungan utama pada jejaring sosial. 2. Adanya kerentanan tinggi terhadap tren periklanan online. 3. Model dan layanan bisnis yang dapat ditiru. Adanya opportunities atau peluang. 1. Diverifikasi bisnis untuk membatasi ketergantungan pada iklan digital. 2. Penetrasi dan pengembangan pasar untuk meningkatkan pendapatan.
3. Kemitraan dan aliansi baru dengan pihak ketiga untuk mendukung kehadiran yang lebih kuat dan metamorfose. Keempat, adanya threat atau ancaman. 1. Persaingan khusus untuk di ruang periklanan online. 2. Tren sosikultural yang mengurangi pengguna Facebook. 3. Kejahatan di dunia maya. Sekian dari saya, maka dilanjutkan oleh teman kami, Nur Hayati. Friendster merupakan sebuah situs web yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2002. Ini adalah salah satu jejaring sosial paling awal yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman baru berdasarkan minat dan profil. Pengguna dapat mengirim permintaan pertemanan, mengumpulkan daftar teman, dan memperbarui status mereka sendiri untuk berbagi pemikiran dan aktivitas terbaru, pesan pribadi atau grup, foto galeri, status aktivitas, pencarian, dan featured friends. Namun, Friendster kehilangan popularitas ketika jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter mulai muncul dan mendominasi pasar pada tahun 2011. Akhirnya, Friendster menghentikan layanan jejaring sosialnya dan fokus pada permainan daring yang dikenal sebagai Friendster Network. Friendster dinyatakan gagal untuk mengembangkan bisnisnya karena pihak pengelola Friendster tidak mampu melakukan inovasi. Kemudian kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Friendster adalah mengubah testimoni menjadi komentar. Foto yang ditampilkan tidak istimewa, blog pun lebih menggunakan engine bertipe movable type. Selain itu, kegagalan lainnya adalah Friendster tidak mampu membendung fake user dan spam. Pengguna lebih sering mengeluh akan pesan berantai yang terdapat dalam kotak masuk mereka. Pesan itu juga berasal dari akun palsu yang hanya dipergunakan untuk mengirimkan spam sehingga hanya sedikit teman yang benar-benar dikenal dalam aplikasi tersebut. Friendster juga dianggap lambat dalam menangani permasalahan teknis dan desain, serta tidak mampu bersaing dengan pesaing yang lebih berkembang. Ketika Friendster masih berkutat dengan masalahnya, muncul era Facebook yang sedikit demi sedikit menggeser posisi Friendster. Akhirnya, Friendster tidak dapat mengejar pesaing bisnisnya dan akhirnya kehilangan daya tariknya. Dengan demikian, ketidakmampuan untuk berinovasi, lambatnya penanganan permasalahan teknis, dan munculnya pesaing yang lebih menarik menjadi faktor utama kegagalan Friendster dalam mengimplementasikan manajemen bisnisnya. Inovasi sangat penting karena mengingat pengguna yang merupakan masyarakat memiliki sifat bosan dan kompetitor yang berusaha mengejar kita. Analisis SWOT pada perusahaan Friendster dalam mengimplementasikan manajemen bisnis dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Strength. 1. Penyesuaian pribadi. 2. Sederhana, mudah digunakan. 3. Gabungan fungsi situs lain seperti Facebook dan MySpace. 4. Masih populer di Asia Tenggara. 5. Bermitra dengan Yahoo Asia Tenggara. Friendster adalah merek yang dikenal dengan komitmen konsumen yang tinggi dan kemampuan merek untuk dikenali kembali. Pada awalnya, Friendster memiliki pangsa pasar yang besar, terutama di Asia. 2. Weakness. Mencakup 1. Jaringan atau reputasi buruk. 2. Tidak terorganisir. 3. Tidak mengikuti tren dengan cukup cepat. 4. Terbatas pada kelompok umur tertentu. 5. Iklan memakan terlalu banyak halaman. Friendster gagal dalam menghadapi persaingan dengan pesaing yang lebih inovatif seperti Facebook. Friendster mengalami kendala dalam hal teknologi seperti lambatnya pengembangan fitur-fitur baru. 3. Opportunities. Mencakup 1. Atur halaman dengan lebih baik. 2. Jaga agar antar muka tetap sederhana dan tidak berkelompok. 3. Mengembangkan forum dan blog. 4. Gunakan Yahoo berfungsi untuk keuntungan sendiri seperti siapa yang online, email, dan lain-lain. Meskipun Friendster telah kehilangan pangsa pasar Amerika Serikat dan Eropa, pangsa pasar terbesarnya tetap berada di Asia. Terdapat peluang untuk menjalin kerjasama baru dengan pihak lain guna memperluas layanan. 4. Thread. Mencakup 1. Situs yang lebih trendy seperti Facebook, Twitter.
Dua, fungsinya serupa dengan situs lain. Persaingan dari pesaing yang lebih inovatif seperti Facebook menjadi ancaman utama bagi Friendster. Perubahan selera konsumen dan munculnya kompetitor baru dapat menjadi ancaman bagi Friendster. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan mengenai kegagalan Friendster dan keberhasilan Facebook dalam mengimplementasikan manajemen bisnis adalah sebagai berikut. Friendster gagal mengembangkan bisnisnya karena tidak mampu melakukan inovasi, lambat dalam menangani permasalahan teknis, dan tidak mampu bersaing dengan pesaing yang lebih berkembang. Kesalahan terbesar Friendster termasuk mengubah testimoni menjadi komentar, tampilan foto yang kurang istimewa, dan masalah dengan fake user dan spam. Untuk keberhasilan Facebook, berhasil mengungguli Friendster dengan inovasi yang terus-menerus, penanganan permasalahan teknis yang cepat, dan menciptakan efek jaringan yang kuat. Facebook juga berhasil mengubah cara informasi diakses secara online dan memantau umpan berita serta minat pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Dengan demikian, inovasi, respon cepat terhadap perubahan, dan menciptakan efek jaringan yang kuat merupakan sektor utama keberhasilan Facebook, sementara ketidakmampuan untuk berinovasi dan lambatnya respon terhadap perubahan menjadi faktor utama kegagalan Friendster dalam mengimplementasikan manajemen bisnisnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dalam pembahasan materi mengenai implementasi manajemen bisnis yang berhasil pada perusahaan seperti Facebook dan perusahaan gagal seperti Friendster. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.